Datang di channelnya Uncle Jo. Kali ini gue mau sharing tentang tanaman indoor ya. Kalian pasti mau dong tanaman ruangan di indoor di cafe atau di coffee shop atau di kamar pribadi kalian fresh gitu ya. Kenapa sih ada orang naruh tanaman di ruangan gitu? Ya lu tahu ya ya konten-konten kayak estetik rumah yang chill gitu, terus udah gitu foto-foto spot selalu ada tanaman, khususnya di tempat-tempat yang besar, bahkan sampai punya konsultan khusus untuk tanamannya di ruangan coffee shop atau di kafenya. Nah, gue karena punya background di landscape, jadi gue tuh profesinya sebelum punya kedai kopi, gue di landscape, jadi mengerjakan proyek-proyek landscape dari 2006, ya 2006 which is hampir 14 tahun ya. Ya, 14 tahun loh, 14 tahun gue udah di dunia landscape. Zaman-zamannya anthurium, philodendron yang ratusan juta, yang sampai bahkan miliaran ya. Dan gue ngalamin di masa-masa itu. Yang cuma satu daun 150.000 gitu, itu gue ngalamin. Jadi 2006 itu bener-bener proses 2 tahun gue belajar tentang landscape. Jadi gue mengenal tanaman lah. Sebenarnya bukan landscape arsitek ya, landscape arsitek itu ada jurusannya tersendiri, tapi gue lebih ke karena gue tahu jenis-jenis tanaman itu apa, peruntukannya di mana, jadi gue kepake kalau kerja bareng arsitek gitu. Arsitek itu kan mungkin secara keilmuan hal basic, tapi kalau penempatan, perawatan tanaman, pengendalian hamanya tanaman, nah gue ada spesifikasi di bidang itu. Jadi gue cukup kepake lah sama arsitek. Dan banyak proyek-proyek, bahkan proyek-proyek yang bukan skupnya gue, jadi gue pegang gara-gara gue mengenal jenis-jenis tanaman ini. Tentu ini untuk teman-teman pemula aja. Gue juga bukan arsitek landscape yang ahli, jadi gue sharing karena gue memang melakukan aja, gue pelaku bisnisnya gitu, gue praktisi lah. Ya teman-teman nggak perlu belajar sama gue soal landscape, tapi gue ngasih tips-tips beberapa untuk penerapan di coffee shop, jadi spesifik di kedai kopi ya. Jadi bukan buat di project atau dimanapun ya. Jadi gue hari ini bikin video ini untuk teman-teman UMKM, UKM yang memang mau dandanin coffee shopnya ya, dandanin kafenya. Uncle Jo punya coffee shop nggak gitu banyak tanamannya, tapi ada. Gue pengen nyicil karena tanaman dihitung-hitung lumayan makan duit juga gitu. Jadi gue pelan-pelan nyicil lah tanamannya apa aja yang mau, yang gue suka gue beli. Jadi nggak semuanya langsung brok gitu. Tapi kalau memang lo ada budgetnya, lo silahkan aja jajan gitu, belanja ya. Nah pertama, apa sih itu tanaman indoor? Emang ada dibedain ya indoor sama outdoor. Nah jadi kalau gue boleh menyederhanakan, tanaman indoor itu tanaman yang bisa hidup di dalam ruangan. Ya namanya juga indoor ya guys sih, indoor. Jadi ya memang diperuntukkan untuk di ruangan. Nah banyak teman-teman yang karena dia suka tanaman, terus dia main taruh aja gitu tanaman-tanaman yang memang bukan peruntukannya. Jadi misalkan contohnya palem botol gitu, lu taruh di indoor bisa sih, tapi memang bukan peruntukannya. Terus kayak ketapang kencana kan itu sangat fenomenal banget ya. Berapa 10 tahun terakhir tuh kayak dia merajai pilihan utama arsitek lah, ketapang kencana. Dan itu bukan indoor gitu, bukan peruntukannya dan dipakai di indoor, terus mati gitu. Terus ada lagi tanaman yang memang outdoor, punya iris hijau, mawar, banyak deh yang bukan peruntukannya tapi ditaruh di indoor. Ujung-ujungnya mati, duit hilang, habis gitu ya. Nah gue mau sharing sedikit, tanaman indoor itu tanaman yang memang dia bisa ditanam di indoor. Ya, tanaman itu semuanya outdoor asalnya, tapi dia bisa hidup di indoor. Ya di indoor tuh di ruangan yang memang mungkin nggak ada matahari, mungkin dia nggak gitu perlu panas, ada ya. Contohnya apa? Spathiphyllum yang ada bunga, nanti gue kasih
jenis tanaman indoor di akhir video ya. Tanaman indoor nanti gue akan taruh beberapa pilihan buat teman-teman bisa pilih gitu. Jadi tanaman indoor itu dia mungkin hidupnya kalau di outdoor di bawah-bawah bayangan pohon-pohon besar. Terus dia di bawah kolong bangunan gitu ya. Terus ada lagi tanaman yang memang dia nggak bisa kena panas matahari langsung. Ya itu banyak ya sebenarnya di hutan alam pada awalnya tuh memang banyak. Tapi spesifik tanaman indoor itu karena dasar itulah kita melihat gitu kok tanaman itu bisa hidup dia lebih seger, lebih hidup di bawah bayangan tertutup. Nah, ketika dipindahkan ke dalam ruangan, dia memang bisa hidup gitu. Nah, cuman apakah selamanya bisa ditaruh dalam ruangan? Gue merasa setelah gue tahu di hotel-hotel dan di bank itu banyak tanaman-tanaman di dalamnya ya, kok dia bisa hidup ya itu tanaman ya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan masih ada aja. Ya ternyata itu ditukar per 2 minggu. Jadi kita memang di landscape itu ada jasa rental tanaman. Jadi kalian kalau misalnya mau rental tuh bisa tanaman. Jadi per 2 minggu itu ditukar sama yang baru gitu. Memang itu ada kontraknya. Jadi nggak sepanjang bulan tahun dia tuh di situ hidup gitu ya, nggak ketemu matahari dia bisa hidup. Gua rasa memang begitu. Kita ada rental bisa rental tanaman lah. Jadi dia per 2 minggu tuh di maintain ya. Oke, intinya tanaman indoor itu tanaman yang bisa yang hidup tidak terkena matahari langsung. Ya intinya itu sederhananya. Nah, kenapa sih lu perlu masukin unsur tanaman dalam sebuah coffee shop atau kedai kopi? Ada 2 hal, yaitu pertama estetika ya. Seperti hal yang diketahui kalau sebagus-bagusnya arsitek bikin rumah atau bikin bangunan, kalau nggak ada tanamannya, dia tuh kayak nggak estetik gitu, beda aja. Pokoknya kalau proyek perumahan gitu ya banyak landscape dulu yang dikerjakan atau landscape terakhir, tetap harus ada landscape itu, tanaman hijau-hijau itu perlu ada. Jadi alasan pertama kalau lu mau masukin tanaman di coffee shop lu ya estetika itu salah satu alasannya. Kedua, fresh. Jadi orang nggak melulu lihat bangunan yang konkret, brick expose, terus kayu, tapi dengan adanya tanaman itu bikin fresh gitu. Secara psikologis tuh fresh. Gue suka banget nongkrong di depan Uncle Joe itu karena ada pohon besar itu si belimbing. Itu pohon belimbing yang nggak mungkin gue tebang gitu, gue pertahankan. Karena waktu awal gue masuk ke bangunan ini di depan tuh seperti hutan nggak keurus. Semuanya gue buang kecuali si pohon belimbing itu karena memang dia memberi peneduh gitu ya. Jadi estetika dan fresh. Kedua mungkin kenyamanan. Ketiga mungkin kenyamanan, lebih nyaman gitu. Kayak kalau ada tanaman itu bikin kita secara psikologis tuh enak, nyaman ya. Ada contoh-contoh case begini. Kalau misalnya lu bertetanggaan ya, tetanggaan kiri kanan, kalau lu langsung bikin tembok pembatas antara tetangga lu, coba deh tetangga lu yang bikin tembok deh ya, langsung gitu, lu merasa apa sih? Apa yang lu rasain ketika tetangga lu bangun tembok gitu? Kayak ini orang nggak mau hubungan sama gue gitu ya, ini orang kok membatasi gitu. Jadi ada pikiran cenderung ke arah negatif pikiran kita. Tapi beda kalau misalkan orang itu pasang tanaman pembatasnya sebagai tanaman, pakai tanaman pembatasnya. Lu nggak berpikir ini orang kok nggak mau hubungan sama gue, enggak. Berpikirnya lebih ke seru, fresh gitu, dah bahkan jadi bisa ngobrol gitu. Jadi nggak langsung pakai pembatas mati, tapi pembatas hidup atau pagar hidup namanya. Nah ternyata yang gue pelajari ketika orang khususnya untuk pagar ya tanaman itu, ternyata kita tuh lebih dimanusiakan ketika kita bikin pagar itu dengan tanaman. Nah sama di dalam ruangan coffee shop juga, orang itu lebih dimanusiakan. Jadi secara psikologis tuh lu nyaman aja ada di dalam ruangan yang ada tanamannya gitu, dan tanaman itu hidup gitu.
Memang sih paling gampang ya pakai tanaman artificial ya, yang memang plastik gitu. Gue ada pakai juga beberapa tanaman artificial, tapi nggak semuanya. Jadi gue pakai buat spot-spot foto untuk apa aksen-aksen tertentu lah gue pakai. Jadi nggak semuanya tanaman hidup. Tapi gue sangat suka sekali tanaman hidup. Ya gue seneng banget. Jadi ada ya gitu ya. Jadi why-nya kenapa lu mesti taruh tanaman di dalam coffee shop lu? Estetika, fresh dan nyaman. Oke. Terus kira-kira kapan nih pakai kalau udah buka kedai kopi, terus kapan nih memasukkan unsur tanaman? Ya menurut gue secepatnya ya. Ya contohnya kayak teman gue di Pinang Kopi, dia waktu bikin Pinang Kopi itu ya flat nggak pakai tanaman. Tapi ketika ada unsur tanaman pelan-pelan dicicip, wah gila makin fresh gitu, kelihatannya tuh seger. Ya jadi lebih hidup lah. Omah Kulina juga di BSD, Kalisto Kopi di Cibubur juga gue lihat udah taruh-taruh itu langsung beda ambience-nya, tampilan tuh beda banget antara sebelum pakai tanaman sama sesudah pakai tanaman. Itu bener-bener hal kecil tapi dampaknya besar ya. Nah jadi sejak awal menurut gue perlu pakai landscape. Kalau lu sibuk dan nggak ngerti, lu bisa konsultasi. Pakai jasa konsultan gue juga boleh. Jadi bisa juga tanya-tanya atau di Pinterest atau lu lihat contoh-contoh di Google, itu bisa lu ambil referensi-referensi dari situ. Cuman memang gue punya kelebihan adalah gue ngerti perawatannya, bagaimana merawat tanaman di dalam ruangan. Oke, lalu baik lagi ke sejak kapannya itu when-nya, artinya lu bisa aja mulai dengan designer atau dengan konsultan dari awal. Memang ada yang pakai begitu. Kalau memang ada budgetnya ya lu pakai aja. Nah, terus cara ngedapetin tanaman indoor itu di mana nih cara ngedapetinnya? Sekarang tuh udah banyak banget, mudah banget. Bahkan di Tokopedia pun ada gitu. Cuman kalau beli Tokopedia, banyaknya pengalaman gue barangnya nggak sesuai dengan yang digambar. Karena ini kan benda hidup ya. Ketika lu foto hari itu, walaupun barang yang sama 2 bulan lagi, beda itu barang. Jadi saran gue sih kalau mau beli tanaman hidup, langsung ke tukang taman atau ke petaninya. Kalau di Bogor itu ada di daerah Taman Sari, terus di Cipanas, Bogor itu banyak pilihan di situ dan murah-murah. Atau kalau daerah Jakarta itu atau itu di Kerawang, ya Benara Nurseries itu langganan gue juga untuk project. Kalau skalanya besar pasti gue larinya ke Benara. Kalau skala project gue pasti lari ke di Bogor tuh di Taman Sari ataupun di Cipanas. Tapi kalau skala buat pemakaian pribadi, ya udah lah lu beli aja di pinggir jalan, walaupun lebih mahal tapi kan lu beli nggak banyak, dikit gitu. Apalagi terus kira-kira siapa yang harus menerapkan atau pakai? Ya lu sebagai owner gitu, lu sebagai owner kedai kopi, lu pakai gitu tanaman itu karena lu tahu manfaatnya, benefitnya lu tahu gitu. Ini gue sharing aja. Dan memang lebih enak buat foto, buat orang duduk, orang nongkrong itu lebih nyaman. Nah oke, terus itu soal tanaman indoor ya. Nah sekarang kalau misalkan maksud gue jenis-jenisnya apa aja nih? Ya kita jenis-jenisnya apa aja yang memang cocok. Anyway kalau lu mampir ke Uncle Joe, gue punya banyak buku-buku tentang landscape ya, tentang tanaman, lalu bisa pilih-pilih gitu kira-kira yang cocok yang mana ya ini ya. Lu bisa lihat-lihat nih, Uncle bla bla bla. Nah gue suka tanaman Kamboja, ini Kamboja gue suka banget, Kamboja Bali ya. Gue sempat dikasih sama aklamar tuh yang gede di depan tapi nggak hidup. Sian banget. Ini juga Penicetum, ini keren nih, ini gue suka banget. Kalau gue punya space yang cukup luas di depan, gue mungkin mau begini landscape-nya. Dikasih batu-batu alam dari Yogyakarta ini, wah ini keren. Mana lagi ya? Ya ini banyak lah, lu konsep-konsep ini di buku. Gue punya banyak literatur yang lu boleh lihat.
Terus juga untuk perawatannya gue punya buku import ini namanya Gardening Practical Gardening. The Ultimate Step by Step Guide to Successful Gardening. Jadi teman-teman udah punya coffee shop, udah punya tanaman banyak di dalam ruangan atau di sekitar coffee shopnya, ya perlu dirawat. Ya ini benar-benar tips-tipsnya banyak menggunakan kayu-kayu atau apapun tuh, pemanfaatan brick expose juga untuk hardscape dan lain-lain. Lu boleh cari ide-idenya di sini, bisa ngobrol-ngobrol sama gue juga untuk menentukan tanaman. Nah, gue rasa itu aja, dan sekarang gue mau ngasih tips beberapa tanaman yang cocok di dalam ruangan. Contohnya ini nih. Ini Sri Gading ya. Ini nih yang di belakang gue. Ini ada Sri Gading bukan sih? Coba gue cek dulu namanya. Kadang nama-nama di Indonesia itu suka aneh-aneh gitu. Gue juga suka nggak tahu dah. Betul, Sri Gading ya, ada Sri Gading itu ada kuning, ada yang kayak gini nih. Ini ada bercaknya, ini namanya variegata ya. Jadi Sri Gading ada coraknya variegata. Terus yang hijau nih kayak gini nih. Ini hijau juga sih tapi ada bercak-bercaknya, itu variegata. Nah teman-teman, ini paling mudah karena dia bisa hidup di tanah maupun di air. Kalau lu punya di toiletnya, lu bisa taruh botol-botol bekas minuman kopi lu, taruh isi air, taruh aja si tanamannya, dia akan hidup kayak gini. Dan ini tinggal taruh di toilet, di dapur, dimanapun lu mau. Sangat memungkinkan, sangat bisa gitu ya, mudah. Terus lagi ada yang namanya, referensi gue adalah Philodendron atau Monstera. Coba gue minta Siva, tolong dong bantu ambilin tuh pot tanaman. Tuh yang itu tuh ujung, yang sendiri dia. Ini gue kasih tahu ini Monstera ya. Ya. Nah ini Monstera nih. Thank you. Yang katanya lagi rame ya ini nih, janda bolong ya. Gue bingung sama orang-orang Indonesia ini ngasih tanaman. Ya nggak semua orang Indonesia sih, tukang-tukang tanaman lah. Karena waktu gue kan sempet di Pekanbaru kan, jadi ketika waktu kejadian gue pindah, gue kan dari Bogor, terus gue garap proyek di Pekanbaru, ternyata tanaman yang sama punya nama yang berbeda di masing-masing daerah. Itu yang gue bikin cukup bingung gitu. Intinya ya ini boleh jadi pilihan nih buat di indoor nih ya, Monstera. Sebetulnya dia termasuk jenis Philodendron. Jadi philo itu tanaman yang sangat sepanjang masa lah. Beda kayak beda ada tanaman apa yang ini, ketapang itu kan tanaman musiman. Terus ya maksudnya nggak selalu dia hits gitu. Tapi kalau tanaman sepanjang masa itu adalah Philodendron, Aglonema. Itu tanaman-tanaman yang memang sepanjang masa. Lalu ada lagi tadi Sri Gading, kaktus. Nah kaktus banyak banget dipakai. Lu bisa lihat ya, coffee shop banyak memakai kaktus. Gue punya pengalaman kaktus itu ya lu perlu bawa keluar juga ketemu matahari. Jadi nggak bisa full 100% di situ. Gue punya pengalaman ya dia mati gitu, busuk akarnya. Padahal udah bagus, cakep banget. Gue taruh di Bogor Junction waktu itu di outlet gue. Terus lockdown 2 bulan ya busuk tanamannya, jadi perlu dikeluarin juga. Apalagi palam regu, nanti gue kasih gambarnya. Palam regu, palam kuning, terus Spathiphyllum. Nah yang terus apakah dia bisa selalu hidup gitu, terus hidup di dalam ruangan? Enggak. Saran gue adalah semua tanaman yang tadi gue sebutkan, baik Sri Gading, si janda bolong ini, gue rasa perlu secara periode tertentu untuk lu keluarin ketemu matahari ya, karena dia kan hijau ya, gue rasa butuh matahari. Nah cuman uniknya si Sri Gading ini nggak perlu gitu. Hanya saja perbedaannya ketika dia di outdoor dan di indoor, perkembangan dia di outdoor lebih pesat dibanding di indoor. Jadi boleh, yang paling gampang yang nggak perlu lu keluarin sama sekali adalah si Sri Gading ini. Yang lainnya kayak kaktus cowboy, Philodendron, Spathiphyllum, terus Monstera itu
lu perlu secara periode tertentu lu perlu keluar masuk. Jadi itu sih yang bisa gue sharingin. Nah kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, atau ada masukan atau insight baru tentang landscape, mungkin ada teman-teman yang memang bidang pendidikannya tuh arsitek landscape. Nah itu boleh komen di bawah, kasih tahu beberapa tips juga boleh lu tulis di situ. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis, dan gua rasa begitu aja video gue nih. Sampai ketemu di vlog selanjutnya atau di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.